Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yaitu suatu langkah untuk menentukan hasil data dari suatu penelitian. Teknik analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil dari penelitian. Teknik analisis data terdiri dari teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dapat dilakukan dengan tahap berikut. Yang pertama yaitu tahap penelitian, kedua tahap instrumen penelitian, dan ketiga uji prasyarat analisis. Pada tahap yang pertama yaitu tahap penelitian meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Penyusunan laporan. Pada tahap perencanaan yaitu peneliti merancang kelas yang akan digunakan untuk sampel. Kemudian peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk meneliti. Kemudian tahap kedua pelaksanaan yaitu peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Kemudian peneliti menguji coba, menganalisis dan menetapkan instrumen penelitian. Tahap yang ketiga evaluasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Kemudian tahap yang keempat yaitu penyusunan laporan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun dan melaporkan hasil-hasil dari penelitian. Kemudian tahap yang kedua yaitu instrumen penelitian. Tahap instrumen penelitian meliputi instrumen yang digunakan yaitu berupa soal-soal. Berikut prosedur-prosedurnya dalam penyusunan instrumen. 1. Yaitu perencanaan, 2. Pembuatan butir soal, 3. Uji coba instrumen. Dalam uji coba instrumen terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, taraf kesukaran soal, dan terakhir daya pembeda. Pada tahap yang pertama yaitu perencanaan. Tahap ini dilakukan oleh peneliti dan guru bidang mata pelajaran. Pada tahap ini dilakukan materi pokok yang akan ditulis atau diteliti, kemudian bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. Selanjutnya, tahap pembuatan butir soal. Tahap pembuatan butir soal dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, karena untuk menjaga kemungkinan soal tes yang mungkin tidak tepat atau rusak. Kemudian, uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini digunakan untuk mengukur peserta pada kelas sampel. Soal tes terlebih dahulu diuji cobakan. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari setiap soal. Uji validitas yaitu pertama, uji validitas adalah ukuran yang menentukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Kemudian, uji reliabilitas. Uji reliabilitas yaitu merujuk pada pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya atau suatu tes dapat dilakukan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi. Kemudian, taraf kesukaran soal. Taraf kesukaran soal yaitu soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian daya pembeda. Daya pembeda yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara soal yang berkonsentrasi tinggi dan soal yang berkonsentrasi rendah. Kemudian selanjutnya rumusan-rumusan yang digunakan dalam uji coba instrumen. Uji coba validitas atau validasi menggunakan rumus produk momen yang mana RxY adalah koefisien korelasi item soal, kemudian N adalah banyaknya peserta, kemudian X adalah jumlah skor item, kemudian Y adalah jumlah skor total. Kemudian rumus uji reliabilitas yaitu menggunakan rumus Hayat, yaitu R11 sama dengan 1 min Fs
per FR, atau R11 sama dengan FR bagi FR dikurangi Fs dibagi FR. R11 di sini yaitu reliabilitas seluruh soal, kemudian FR adalah varian responden, dan Fs adalah varian sisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan taraf kesukaran soal, yaitu dirumuskan dengan P sama dengan B per CS, yang mana P adalah tingkat kesukaran, B banyak peserta yang menjawab benar, kemudian CS adalah jumlah seluruh peserta. Kemudian yang terakhir yaitu rumus daya pembeda, yaitu adalah P sama dengan BA per JA min BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Keterangannya yaitu P adalah tingkat kesukaran, J jumlah peserta tes, JA adalah banyaknya peserta kelompok atas, JB yaitu banyaknya peserta kelompok bawah, BA yaitu banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar, dan BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar. Berikutlah rumusan yang dilakukan dalam uji coba instrumen. Kemudian tahap yang ketiga yaitu uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh atau berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji homogenitas yaitu menguji sampel untuk seragam atau homogen, tidaknya varian sampel yang diambil dari populasi yang sama. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh asumsi sampel penelitian berasal dari kondisi yang sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.